Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan channel Trik Sultan Aircon. Kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial flaring pipa AC. Flaring itu adalah penyambungan pipa AC ke unit AC. Alat-alat yang dibutuhkan untuk flaring tersebut, alat flaring atau pengembangan pipanya, nepel pipanya, dan ini pemotongnya teman-teman. Oke, silahkan diperhatikan cara dan langkah-langkahnya teman-teman. Ini sebuah pipa AC nya teman-teman. Ini pipa, inilah yang kita lakukan proses flaring. Setiap kita mau memasang AC, ini wajib kita lakukan teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Dan sebuah gunting untuk memotong ini teman-teman. Oke, yang pertama kita lakukan adalah bagian yang mau kita flaring, kita pastikan pipanya sudah lurus teman-teman, atau kita luruskan dahulu agar hasil flaringannya bagus. Di sini bisa kita lihat teman-teman, di daerah ujung ini pipanya bengkok ya teman-teman. Kita luruskan ini agak susah. Jadi kita memotong di bagian lurus. Dia tidak boleh ada bengkok sedikit pun teman-teman. Setelah saya lihat di bagian sini pipanya lurus, kita memotong di bagian sini teman-teman. Kita masukkan, kita kunci perlahan teman-teman. Dia ini ada tekniknya teman-teman. Setelah dia terkunci, kita putar seperti ini. Apabila udah mudah dikunci, ini tidak boleh langsung kita kunci ininya teman-teman. Dia secara perlahan kita putar. Apabila sudah terasa longgar, kita kunci lagi, kita putar lagi. Seperti ini teknik pemotongan yang sesuai SOP ya teman-teman. Ini tujuannya ini mengencangkan pisaunya, pisau di dalam sini. Pisau yang ini apabila kita kunci secara kuat, maka pipanya ini akan peot teman-teman. Makanya ini kita harus mempunyai teknik seperti ini seterusnya teman-teman, sampai pipanya terpotong. Sampai pipanya ini sudah kelihatan teman-teman, bekas potongnya. Ini kan udah seperti potong. Ini pisaunya. Oke, terpotong teman-teman. Ini hasil potongannya, dia bagus, tidak ada peot, masih lurus. Ini kelihatan ini bengkok pipanya teman-teman. Di sini lurus. Oke, selanjutnya nepelnya, ini nepel besarnya kita masukkan dahulu ya teman-teman. Ini apabila kita tidak terbiasa, bahkan yang terbiasa pun kita akan selalu ini ya, kalau banyak pikiran ini kelupaan masuk. Seperti ini kita masukkan, kelupaan. Jangan seperti ini teman-teman ya. Ini sering terjadi, untuk senior pun sering kelupaan ini. Nepelnya masukkan dahulu, lalu alat flaringnya kita masukkan seperti ini. Dan kita kunci teman-teman.
Ini untuk ujung pipanya kita lebihkan sedikit ya teman-teman, sekitar 2 mili sampai 4 mili teman-teman. Nah, seperti ini. Nah. Nah. Untuk agar pengembangannya bagus teman-teman, kita lebihkan seperti ini. Nah. Itu. Seperti ini teman-teman, ukurannya 2 mili dari sini ke pipanya itu 2 mili. Lalu kita ambil alat flaringnya, alat pengembangnya, kita masukkan seperti ini, kita putar, kita longgarin dulu, lalu kita putar sedikit seperti ini. Dia modelnya seperti ini teman-teman, tup gitu, dia mengikat ke sini karena ada cowakan ini. Kita pastikan ini sudah kuat. Lalu kita putar alat pengembangnya secara perlahan, kita putar terus. Ini pakai perasaan ya teman-teman, tidak boleh kita melebihi kekuatan kuncinya. Kita lihat pakai perasaan kembangnya. Apabila merasa sudah cukup, kita putar kembali sampai alatnya mundur, baru kita putar seperti ini, tarik, kita luruskan, tarik. Oke, ya, inilah hasilnya teman-teman. Seperti itu. Jadi dia sejajar dengan ini teman-teman. Sejajar, itu yang bagus. Terus kita selanjutnya kita buka untuk alat penjepitnya ini teman-teman. Seperti ini, buka sampai dia bisa keluar. Seperti ini. Oke, untuk flaringan yang bagus itu seperti ini teman-teman. Dia dalamnya mulus, dia tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dia ada standarnya teman-teman. Dan enteng diputar seperti ini. Oke, selanjutnya untuk yang kecilnya teman-teman. Caranya kita ukur bagian indoornya, bagian yang mau kita flaring. Ini untuk yang mau kita flaring ke indoor. Ini kita ukur berapa jarak ujungnya teman-teman, dari pipa kecil ke pipa besar. Itu 7 cm ya teman-teman, ujungnya, ujung sini ke ujung sini 7 cm. Jadi kita potong di bagian sini 7 cm. Seperti ini teman-teman. Ini 7 cm di sini teman-teman. Di sini kita lihat, kalau dia tidak lurus kita luruskan dahulu. Ini sudah lurus teman-teman, tinggal kita potong sama seperti yang tadi caranya.
perlahan. Apabila sudah enteng, kita tambah lagi pisaunya teman-teman, seperti ini. Putar, udah enteng, tambah lagi sampai dia putus. Oke, jangan lupa ininya dimasukkan teman-teman, bagian nepelnya. Ini namanya nepel teman-teman. Seperti tadi teman-teman, kita lebihkan sekitar 2 cm. Lalu kita masukkan untuk alat pengembangnya, kita putar. Oke, kalau dia kurang bagus bisa di pelering ulang, dipotong pelering ulang ya teman-teman. Kalau sudah bagus, ini kita buka. Selesai untuk bagian pemasangan indoor. Ini untuk ke indoor teman-teman. Nah, seperti ini. Terus untuk ilmunya teman-teman, untuk cara mempeleringnya itu harus seperti ini ya. Kita usahakan cara mempeleringnya ini ke bawah, agar sisa potongan tadi jatuhnya ke bawah. Nah, seperti ini, bawah seperti ini, tidak boleh ke atas. Nah, seperti ini tidak boleh, nanti kotorannya masuk teman-teman, itu mengganggu kinerja AC-nya ke depannya. Oke, selanjutnya kita mau flaring bagian mau ke outdoor. Dan ilmu yang perlu kita selalu ingat teman-teman, untuk flaring ini usahakan yang pertama kita lakukan flaring itu bagian pipa besarnya ya teman-teman. Kalau pipa kecilnya bisa kita atur ininya ya, kalau besarnya susah kita ini mengatur membentuknya. Oke, ini kita buka dahulu, dia terlalu sempit. Ilmunya untuk pemasangan AC di sini ya teman-teman. Bagus
sebuah flaringan ini, maka AC-nya tidak akan ini, maka AC-nya akan bagus, tidak akan bocor freon. Kebanyakan yang kita temukan di lapangan itu kesalahan pemasangan, itu sangat banyak teman-teman. Hampir 40% kerusakan AC itu terjadi di bagian pemasangan teman-teman. Mungkin itu teknisinya yang kurang kompeten, atau karena ingin terburu-buru mau mengejar target, itu bisa jadi teman-teman. Kita tidak mengetahui pastinya teman-teman. Yang penting jangan lupa sebelum kita mulai sebuah pekerjaan itu kita berdoa dahulu ya teman-teman, agar pekerjaan kita diberkahi oleh Allah dan jauh dari komplain ya teman-teman ke depannya. Hasil kerja bagus, duit yang kita terima juga berkah ya teman-teman, konsumen puas. Oke teman-teman, cukup bagus teman-teman, cukup bagus. Seperti itu caranya teman-teman. Kita pukul-pukul agar sisanya oke. Ini nanti aja setelah pemasangan baru kita flaring yang kecilnya, karena terkadang dia tidak ini, pas ke unit dia susah. Oke teman-teman, seperti inilah proses cara memflaring, menyambung. Disinilah kunci utama pemasangan unit AC tersebut. Ini walaupun teknisi yang biasa memasang, kalau dia tidak teliti dalam pemasangan, ini akan terjadi bocor ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba memasang ke unit teman. Ini butuh trik juga, ini butuh ilmu juga. Oke, cara memasang ke unit itu, cara menghubungkannya seperti ini. Paskan, kita luruskan seperti ini. Kalau sudah lurus baru kita kunci teman-teman. Seperti ini. Apabila sudah lurus, bagian flaring ini, nepelnya ini kita putar sampai mentok. Nah, apabila udah mentok seperti itu, kuatkan sedikit untuk dengan satu kucing grease. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti itu, sudah bisa kita lepas teman-teman.
Nah, ini digoyang pun nggak masalah apabila udah kita kunci. Nah, dan untuk menguatkannya lagi, kita tahan salah satunya dengan kunci Inggris, lalu kita lakukan penguatan. Nah, seperti ini. Ini kita tidak menggunakan tenaga ya. Di sini kita pakai teknik kunci Inggrisnya, teknik laga kunci Inggris seperti ini. Sampai kuat, cek 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 gitu, sampai kuat. Ini kita tidak memerlukan tenaga, kita memerlukan teknik untuk melakukan ini. Kalau kita melakukan dengan tenaga, ini bisa merusaknya teman-teman. Kalau kita dengan tenaga ini bisa merusak bagian pabrikannya teman-teman. Ini bisa peot dan menjadikan bocor karena ini cuma dilem oleh pabrikan. Tapi kalau sudah terbiasa, terserah teman-teman, bagaimanapun tekniknya itu dimana enaknya saja. Tapi kalau saya sampai sekarang saya melakukan flaring ini dengan metode teknik gaya kunci Inggrisnya teman-teman, bukan dengan tenaga, karena selain membuang tenaga kita cepat lelah dan maka kita tidak akan fokus untuk mengerjakan pengerjaan selanjutnya teman-teman. Oke, setelah unit indoor sudah terpasang, sudah tersambung, maka selanjutnya pipa ujung yang sini kita hubungkan ke sini. Ini bagian outdoor itu ini teman-teman. Ada ini pipa besar, ini pipa kecilnya. Kita hubungkan di sini. Oke, setelah terhubung, selanjutnya kita melakukan vakum. Inilah alat vakum tersebut teman-teman. Fungsi vakum ini sebenarnya sangatlah sederhana teman-teman. Fungsinya cuma menghisap udara yang ada pada pipa ini dan unit AC ini. Karena di dalam sistem dunia pendingin itu udara harus hampa teman-teman. Udara yang seperti ini yang kita rasakan ini tidak bagus untuk di dunia pendingin teman-teman. Di sistem pendingin itu harus kita hisap dengan vakum ini. Maka dari itu vakum ini adalah alat yang sangat berguna bagi dunia pendingin. Mau AC, kulkas, AC besar itu wajib ya teman-teman. Dan apabila teman-teman bertanya apa kendalanya apabila AC itu tidak divakum, oke teman-teman, karena banyak juga orang-orang teknisi yang tidak melakukan ini. Secara SOV ini wajib ya teman-teman, dan secara pabrikan maupun Daikin, Panasonic, LG, bahkan Gree, semua brand-brand itu mewajibkan vakum teman-teman. Kalau kita mau jadi teknisi yang profesional, ini kita harus memiliki ini teman-teman.
Efeknya apabila tidak divakum, yang bisa kita rasakan AC-nya tidak dingin maksimal. Tidak dingin maksimal. Mungkin kalau konsumen yang baru-baru punya AC, dia akan merasakan dinginnya memang, tapi dingin itu tidak sesuai dengan SOP-nya teman-teman. Kalau saya melihat di bagian evaporator itu, seandainya ini evaporator, di bagian atas ini dingin sampai ke sini 70%, 30% ke bawah atau 20% itu pipanya tidak dingin teman-teman, kurang dingin. Itu efek pertamanya teman-teman yang bisa kita lihat. Efek ke depannya itu freon yang bercampur dengan udara itu akan berbentuk seperti ini ya teman-teman, apa ya, kotoran, buih-buih putih di dalam sistem. Karena di situ sistem bekerja secara bolak-balik terus menerus sirkulasi. Jadi cairan putih itu akan masuk ke kompresor, dapat merusak kinerja kompresor. Kompresor itu seperti ini. Kompresor itu seperti ini teman-teman. Fungsinya untuk memompakan freon refrigeran. Ini untuk menekan, ini